Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 kelas B Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah video yang berkonsep komunikasi keperawatan remaja. Nah, sebelum video ini ditampilkan, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Eva Fadila. Saya di sini tidak sendiri, pasti didampingi oleh teman-teman saya yang bernama ada Doniati sebagai Ibu Susi. Selanjutnya ada Zakia Anavia Afiliani sebagai perawat anak. Selanjutnya ada Emma Yunita sebagai perawat Hani. Selanjutnya ada Erwin Catur Setiawan sebagai bapak. Terakhir ada Riris Lukismawati sebagai pasien. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Suster. Perkenalkan, nama saya Ana Susanti. Adik bisa panggil Suster Ana. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Dan perkenalkan, saya perawat Hani Saraswati yang akan membantu perawat anak. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Ajara, Suster. Suster bisa panggil saja Ara. Baiklah, Dek. Kalau boleh tahu gimana keadaannya adik sekarang? Ya, masih begini-begini saja, Sus. Boleh dijelaskan maksud dari masih begini-begini saja itu, Dek? Begini, Sus, tangan saya masih agak sakit, tetapi saya rasakan agak mendingan karena ada tindakan tadi. Saya mengerti yang adik rasakan. Nah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai kronologis kecelakaannya, adik? Iya, Suster. Dia bisa menceritakan kepada saya mengenai kronologis yang kecelakaan yang dialami. Ya, Di Ara, adik menjelaskan kronologis yang terjadi pada adik tadi. Jangan ragu-ragu, Dek, kami siap membantu adik. Nah, Dek Ara sekarang bisa ceritakan kepada saya kenapa bisa terjadi kecelakaan. Iya, Suster. Tadi itu saya janjian sama teman saya nongkrong di kafe. Ya, biasalah, Suster, anak muda zaman sekarang, waktunya malam minggu. Udah sekian lama sekolah daring dan banyak tugas. Dan pas saya berangkat ke kafe di pertigaan, saya mau belok ke kanan. Dan saya lupa tengok kanan kiri, alhasil saya diserempet sama mobil dan terjatuh, Suster. Oh, jadi di arah ini bisa terjadi kecelakaan karena nggak tengok kanan kiri, ya, Dek? Iya, Suster. Kenapa adik nggak bisa tengok kanan kiri dulu? Ya beginilah, Suster, anak muda kalau mau kumpul bareng teman-teman. Nah, terus apakah orang tua adik tahu kalau adik sekarang ada di rumah sakit? Orang tua saya tidak peduli dengan saya, Suster. Orang tua saya jarang di rumah. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya, saya cari kesibukan sendiri, Suster, dengan bertemu dengan teman-teman daripada saya di rumah sumpek sendirian. Jadi apakah di arah ini sering keluar rumah, kumpul bareng teman-teman karena orang tua jarang memperhatikan adik? Ya, bisa dibilang begitu, Suster. Orang tua saya galak. Apalagi sukanya ceramain saya mulu, jadi saya sumpek di rumah. Ya, saya mengerti yang adik rasakan. Kalau saya perhatikan, adik tadi bisa tersenyum, tapi ada yang masih adik pikirkan. Ya, tadi itu, Suster. Kalau orang tua saya kesini pasti marah-marah. Mengenai masalah itu, adik nggak perlu khawatir ya, adik cukup fokus pada kesehatannya adik, karena orang tua sudah dihubungi oleh pihak rumah sakit. Iya, Suster. Nah, berdasarkan apa yang adik jelaskan tadi, saya bisa memahami masalah adik Ara. Apakah sebenarnya orang tua adik Ara jarang berkomunikasi dengan adik Ara? Apakah betul seperti itu, Dek? Benar, Suster.
Ya itu mungkin penyebab adik merasa kurang nyaman di rumah. Tapi nanti saya akan kasih tahu ke orang tua adik, biar orang tua adik itu meluangkan waktunya untuk adik. Tapi adik juga harus paham, orang tua itu bekerja untuk siapa? Untuk kita. Jadi orang tua itu sayang kepada kita. Dan kalau boleh saya sarankan, lebih baik adik kurangi keluar malam ya, karena adik ini perempuan, takutnya nanti terjadi apa-apa. Baik sus, saya menyesal. Nah, langkah baiknya adik itu mengembangkan hal-hal positif seperti mengembangkan hobi. Dengan begitu orang tua pasti bangga kepada kita. Iya sus, segera saya coba untuk berubah. Ya ampun anakku, kamu kenapa nak? Kok bisa seperti ini? Selamat malam Ibu, saya perawat anak. Kondisi anak Ibu baik-baik saja, cuma ada luka ringan di bagian tangannya. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Syukur alhamdulillah kamu tidak kenapa-napa nak. Saya Ibu Susi sus, ibunya dari Azara ini. Begini Bu Susi, saya tadi sudah berbincang dengan Tiara. Adik ini mau berkumpul bareng teman-temannya di kafe. Tapi waktu mau menyeberang, adik tidak tengok kanan kiri, adik silakan motor. Ya ampun Ra, ibu kan sudah bilang kalau mau nyebrang itu selalu hati-hati dan tengok kanan kiri. Ngapain juga kamu malam-malam keluyuran? Untung saja kamu tidak kenapa-napa nak. Sebentar ya Bu ya, saya tinggal dulu. Ibu bisa berbincang dengan perawat Dani. Ya sus. Mohon maaf sus, ini sus. Oh iya. Begini Ibu Susi, adik Ara ini sering keluar malam karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi di Ara sering keluar malam itu ingin mendapat perhatian dari lingkungannya. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan ibu? Ya sus, memang saya dan suami jarang ketemu dengan anak saya karena sibuk dengan kerjaan masing-masing sus. Jika ada kelakuan anak saya yang kurang baik, saya akan menegurnya sus. Ya, saya mengerti dengan keadaan ibu. Anak usia remaja seperti Ara ini memang itu pengawasan yang lebih Bu. Karena jika dibiarkan tanpa pengawasan, nanti Ara salah milih pergaulan. Ya sus, mulai sekarang saya akan lebih meluangkan waktu dan perhatian untuk anak saya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi sus. Iya, bagus sekali komitmen ibu Susi kalau begitu. Nah, atau lebih baik lagi jika ibu sering berkomunikasi dengan Ara Bu. Komunikasinya bagaimana sus yang baik? Nah seperti ini ibu, pada usia remaja sebelumnya anak dianggap seperti sahabat. Artinya ibu perlu melibatkan, mendengarkan dan menghargai pendapat dia atau mengarahkan hal-hal yang kurang baik. Seperti itu ibu. Ya sus, saya akan membiasakan hal seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita Ibu? Alhamdulillah tidak kenapa-napa Pak. Katanya sudah mendingan hanya yang lecet ini. Terima kasih suster. Sama-sama Pak, itu sudah tugas dan tanggung jawab saya sebagai perawat di sini. Begini Pak, tadi saya sudah jelaskan kepada istri Bapak. Adik Ara begini itu sering keluar malam karena kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap orang tuanya. Jika lingkungan yang adik Ara sering kunjungi itu baik, tidak masalah. Tapi jika tidak kan nanti kasihan adiknya. Baik suster. Ya terima kasih suster. Saya dan istri saya akan berusaha untuk meluangkan waktu lebih banyak dengan anak dan keluarga. Iya sama-sama Pak. Ibu, Bapak, Ara minta maaf ya, Ara sudah merepotkan Bapak Ibu. Ibu juga minta maaf nak, ibu juga sering tidak memperhatikan kamu. Bapak juga minta maaf nak. Nah, Tiara seperti itu seharusnya ya, harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perasaan adik sekarang? Terima kasih suster, perasaan saya sudah sangat lega. Apa yang saya rasakan selama ini sudah diluangkan suster kepada ibu bapak Ara. Ya, selanjutnya dia bisa lebih terbuka lagi dengan kedua orang tuanya ya. Iya suster. Nah, Tiara masih ingat dengan pesan saya tadi? Masih suster. Ya, bagus sekali. Kalau Ibu Susi bagaimana?
Iya sus, saya dan suami akan lebih meluangkan waktu dan membangun komunikasi yang baik dengan anak saya. Ya seperti itu ya Bu ya. Nah adik sementara istirahat dulu di ruangan adik. Nanti adik akan dipindahkan ke ruangan. Sementara Ibu Susi bisa ikut saya untuk mengurus administrasi. Iya sus. Nah kalau begitu saya tinggal dulu ke ruangan perawat dengan Ibu adik. Nanti kalau sudah selesai saya akan kembali lagi. Ya sus, terima kasih. Ya sama-sama